Bagian 1, Mitos Sarapan Buah dan Realita yang Mengejutkan. Pemirsa, selamat datang di pembahasan tentang sarapan sehat. Hari ini, kita akan membahas topik yang sering menjadi perdebatan, yaitu sarapan buah. Seringkali kita mendengar bahwa memulai hari dengan buah-buahan adalah pilihan terbaik. Buah dianggap sebagai sumber vitamin dan serat yang sangat baik. Namun, benarkah demikian? Apakah manisnya buah di pagi hari selalu baik bagi tubuh kita, atau ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan? Ternyata, ada sisi lain yang jarang terungkap. Banyak orang tidak menyadari bahwa waktu dan cara kita mengonsumsi buah bisa mempengaruhi manfaatnya. Ini bukan berarti buah itu jahat, tetapi waktu dan cara konsumsi memegang peranan krusial. Misalnya, mengonsumsi buah saat perut kosong bisa menyebabkan masalah pencernaan bagi sebagian orang. Berbagai temuan menunjukkan potensi masalah jika buah dikonsumsi sebagai menu pembuka hari saat perut masih kosong. Ini bisa menyebabkan perut kembung atau bahkan sakit perut. Kita akan mengupas tuntas mengapa sesuatu yang tampak sehat bisa berbalik arah dan memberikan efek kurang optimal. Ada banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan. Mari kita telaah bersama fakta di balik kebiasaan sarapan buah ini. Kita akan melihat berbagai perspektif dan penelitian yang ada. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah atau benar, melainkan mencari pemahaman yang lebih utuh demi kesehatan kita jangka panjang. Dengan informasi yang tepat, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Siap untuk membongkar mitos dan menemukan fakta yang tersembunyi? Mari kita mulai. Bersama-sama, kita akan menemukan cara terbaik untuk memulai hari dengan sehat. Bagian 2. Lonjakan gula darah. Manisnya pagi yang berujung lesu. Konsumsi buah di pagi hari, terutama saat perut kosong, bisa menyebabkan lonjakan gula darah signifikan. Buah mengandung fruktosa dan glukosa yang cepat diserap tubuh. Lonjakan gula darah ini memicu pankreas melepaskan insulin dalam jumlah besar, yang bisa menyebabkan gula darah turun dengan cepat. Fenomena ini dikenal sebagai hipoglikemia reaktif. Akibatnya, sekitar pukul 10 atau 11 pagi, Anda mungkin merasa lemas, sulit konsentrasi, dan mudah lapar lagi. Energi yang diharapkan dari sarapan buah justru berbalik menjadi rasa lesu. Jadi, manisnya buah di pagi hari bisa jadi hanya kenikmatan sesaat yang diikuti oleh penurunan energi. Bagian 3. Fruktosa di pagi buta, beban tak terduga untuk hati Anda. Selain lonjakan gula darah, kita juga perlu menyoroti peran fruktosa. Fruktosa sebagian besar diproses di hati. Konsumsi buah dalam jumlah banyak di pagi hari bisa membanjiri hati dengan fruktosa. Hati memiliki kapasitas terbatas untuk memproses fruktosa. Jika asupan fruktosa berlebih, hati akan mengubahnya menjadi trigliserida, sejenis lemak. Akumulasi trigliserida ini dapat berkontribusi pada perlemakan hati non-alkoholik, NFLD. Jadi, manisnya fruktosa di pagi hari bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak. Hati kita adalah organ vital yang bekerja tanpa henti, jadi memberinya beban fruktosa berlebih di awal hari bukanlah tindakan yang mendukung kesehatannya. Bagian 4. Asam lambung berulah. Ketika niat sehat justru memicu masalah. Konsumsi buah di pagi hari, khususnya bagi individu dengan perut sensitif, bisa meningkatkan produksi asam lambung. Banyak jenis buah memiliki sifat asam yang bisa mengiritasi lapisan mukosa lambung. Bagi mereka dengan riwayat gastritis atau GERD, sarapan buah asam bisa menjadi pemicu kambuhnya gejala. Reaksi yang timbul bisa berupa rasa perih di ulu hati, mual, kembung, atau sensasi terbakar di dada. Niat hati ingin sehat dengan buah, apa daya lambung justru protes keras. Jadi, penting untuk berhati-hati dalam memilih jenis dan waktu konsumsi buah, terutama di pagi hari. Bagian 5. Perut kembung dan drama pencernaan. Efek samping yang tak diundang. Konsumsi buah di pagi hari, terutama buah dengan kandungan serat tinggi atau gula tertentu seperti sorbitol, bisa memicu masalah pencernaan, seperti perut kembung dan produksi gas berlebih. Buah-buahan seperti apel, pir, dan ceri seringkali mengandung sorbitol yang dapat menyebabkan fermentasi di dalam usus. Proses fermentasi oleh bakteri di usus besar bisa meningkat, menghasilkan gas yang menyebabkan perut terasa penuh dan tidak nyaman. Gas ini bisa menyebabkan perut terasa kembung, dan bahkan bisa menimbulkan rasa sakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Serat memang baik untuk pencernaan, tetapi asupan serat dalam jumlah besar secara tiba-tiba bisa menjadi tantangan bagi sistem pencernaan.
tubuh kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola makan yang drastis, terutama jika kita tidak terbiasa mengonsumsi serat dalam jumlah besar. Jadi, drama pencernaan seperti kembung dan gas ini bisa jadi adalah sinyal dari tubuh bahwa cara kita sarapan buah mungkin kurang tepat. Mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk mengubah cara kita mengonsumsi buah, baik dari segi jenis buah yang kita pilih maupun cara kita mengkombinasikannya dengan makanan lain. Ini bukan berarti buah harus dihindari, tetapi mungkin porsinya, jenisnya, atau kombinasinya dengan makanan lain perlu diperhatikan lebih saksama. Dengan begitu, kita bisa tetap menikmati manfaat kesehatan dari buah tanpa harus mengalami efek samping yang tidak diinginkan. Ingatlah untuk selalu mendengarkan tubuh Anda dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga kesehatan pencernaan. Bagian 6, studi kasus salah kaprah sarapan ideal, data yang membuka mata. Mari kita lihat sebuah studi kasus hipotetis dari Pusat Penelitian Gaya Hidup Sehat Metropolitan. Satu kelompok diminta rutin sarapan hanya dengan buah-buahan, sementara kelompok kontrol sarapan dengan menu seimbang. Kelompok yang sarapan hanya dengan buah melaporkan penurunan energi signifikan di pertengahan pagi dan keluhan pencernaan seperti kembung. Sebaliknya, kelompok kontrol menunjukkan tingkat energi yang lebih stabil dan keluhan pencernaan yang lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun buah kaya nutrisi, konsumsinya sebagai satu-satunya menu sarapan mungkin kurang optimal untuk menjaga stabilitas energi dan kenyamanan pencernaan. Bagian 7, efek jangka panjang jika diabaikan, bukan sekadar ketidaknyamanan sesaat. Fluktuasi gula darah yang terjadi berulang kali setiap pagi dapat memberatkan kerja pankreas dan meningkatkan risiko resistensi insulin. Ketika pankreas terus-menerus dipaksa untuk memproduksi insulin dalam jumlah besar, organ ini bisa mengalami kelelahan. Akibatnya, tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, yang dikenal sebagai resistensi insulin. Resistensi insulin adalah salah satu langkah awal menuju diabetes mellitus tipe 2. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi metabolisme gula, tetapi juga dapat menyebabkan komplikasi serius lainnya, seperti penyakit jantung dan kerusakan saraf. Iritasi lambung yang berkelanjutan akibat konsumsi buah asam di pagi hari dapat memperburuk kondisi gastritis atau GERD. Asam dari buah-buahan ini dapat merusak lapisan lambung, menyebabkan peradangan, dan memperparah gejala seperti nyeri ulu hati dan mual. Akumulasi lemak di hati akibat fruktosa berlebih bisa berlanjut menjadi peradangan hati, fibrosis, bahkan sirosis. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit hati berlemak non-alkoholik yang dapat mengganggu fungsi hati dan menyebabkan komplikasi serius. Masalah pencernaan kronis seperti kembung dan sindrom iritasi usus besar juga bisa diperparah oleh pola makan yang salah. Konsumsi makanan yang tidak seimbang dapat mengganggu flora usus dan memperburuk gejala-gejala ini. Ketidakstabilan gula darah pagi hari juga dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan mood dan penurunan fungsi kognitif. Fluktuasi gula darah dapat mempengaruhi otak, menyebabkan perubahan suasana hati, kecemasan, dan bahkan depresi. Jadi, ketidaknyamanan sesaat seperti lemas di tengah pagi atau perut kembung setelah sarapan buah sebaiknya tidak dianggap remeh. Gejala-gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah kesehatan yang lebih serius dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Bagian 8. Sarapan cerdas. Apa yang sebaiknya ada dan tiada di piring pagi Anda? Sarapan cerdas adalah sarapan yang seimbang, mengandung kombinasi makronutrien yang tepat, karbohidrat kompleks, protein berkualitas, dan lemak sehat. Buah sebaiknya tidak menjadi satu-satunya pemain. Hindari buah-buahan dengan indeks glikemik tinggi dalam jumlah besar, jus buah kemasan, sereal sarapan manis, serta kue-kue atau pastry. Pilihlah sumber karbohidrat kompleks seperti oatmeal, roti gandum utuh, atau ubi rebus. Tambahkan sumber protein seperti telur, tempe, tahu, yogurt tanpa pemanis atau kacang-kacangan. Jangan lupakan lemak sehat dari alpukat, biji-bijian, atau sedikit minyak zaitun. Jika ingin menambahkan buah, pilihlah buah dengan indeks glikemik lebih rendah seperti beri-berian, apel, atau pir dalam porsi terkontrol. Bagian 9. Kesimpulan. Mengawali hari dengan bijak untuk kesehatan optimal. Pemirsa, kita telah mengupas dampak mengejutkan konsumsi buah pagi hari.
Buah adalah anugerah alam yang kaya nutrisi di konteks, waktu, dan cara konsumsi sangat menentukan dampaknya. Konsumsi buah dalam jumlah besar sebagai menu tunggal di pagi hari bisa memicu respons fisiologis yang kurang ideal. Sarapan yang ideal sebaiknya mencakup sumber protein, karbohidrat kompleks, dan lemak sehat. Buah bisa menjadi pelengkap yang baik, namun mungkin bukan sebagai menu pembuka utama bagi semua orang. Pagi yang cerdas dimulai dengan pilihan sarapan yang cerdas pula. Terima kasih telah menyimak. Semoga pagi Anda selalu dipenuhi energi positif dan tubuh yang bugar.